Tuhan, bukalah bibirku, agar mulutku memberitakan kemuliaan-Mu. Ya Allah, ingatlah aku sesuai dengan anugerah-Mu. Tuhan, dengarkanlah aku sesuai dengan pertolongan-Mu yang penuh dengan kesetiaan. Kemuliaan bagi Bapa dan Anak dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang dan dari kekal hingga kekal. Amin. Haleluya. Satu Tawarikh 4 ayat 10. Yabes berseru kepada Allah Israel, katanya, "Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku dari malapetaka, sehingga kesakitan tidak mendera aku." Permintaannya itu dikabulkan Allah. Saudara kasih Tuhan, akhir-akhir ini, beberapa tahun terakhir ada lagu pop rohani yang berangkat dari doa Yabes yang jadi naskah iman kita. Nggak salah, dan nadanya sangat enak sekali dan mudah dan menggugah hati karena nadanya sangat baik. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Nah, lagu ini menarik dan itu berangkat dari doa Yabes. Tapi cuma kasih Tuhan, memang betapa bangga dan senangnya, bahagia kita rasa kalau permohonan kita, keinginan kita dikabulkan oleh Tuhan. Ya. Tetapi mari kita renungkan Bapak Ibu jemaat yang kasih Tuhan. Apakah keinginan kita yang dikabulkan itu yang harus menjadi ukuran kebahagiaan kita di dalam Tuhan, percaya kepada Tuhan? Supaya kita tidak terjebak dalam cara pikir yang mudah untuk menyesatkan setiap orang. Apa itu? Jangan lupa, ingat kisah Aladin. Aladin memiliki jin yang digosok-gosok dari guci atau pelitanya, dan keluar jin yang akan menolong, membantu, menuruti semua keinginan Aladin. Atau ini pernah jadi iklan juga di televisi, yang mengatakan, "Ku beri engkau 3 permintaan." Ya, kalau kita ukur kemahakuasaan dan kebaikan Tuhan hanya dari menuruti atau mengabulkan keinginan kita, Bapak Ibu, betapa celakanya kita. Dan jangan kita lupa, cobaan yang dialami setiap manusia yang ditimpakan kepada Yesus dari gambaran 3 pencobaan itu. Bukankah itu masalah keinginan untuk makan, untuk kemudahan, untuk cara instan, bahkan kekuasaan dan kemewahan? Ya, ternyata setan pun menipu dengan cara mengabulkan keinginan manusia. Sehingga jikalau menjadi beriman, kita yang telah mengalami dan mengenal penyataan Allah, tapi ukuran kita tetap kita pakai, Tuhan maunya mengikuti keinginan kita, Bapak Ibu, kita akan mudah disesatkan. Dan juga jangan lupa, dari semua agama dan kepercayaan di muka bumi ini, bahkan sampai menyembah ke sana, pergi ke sana, memberi persembahan di sana atau sesajen, atau melakukan ini itu supaya keinginan tercapai, kalau masih berpusat kepada diri sendiri, sesungguhnya kita justru mengerdilkan kemahakuasaan Tuhan, Allah yang mengasihi kita, yang menjadi manusia. Dan itulah makanya istimewanya dan uniknya iman percaya dalam Kristus Yesus Tuhan. Dan betapa beruntungnya kita yang maha kuasa, yang ilahi itu menjadi manusia, dilahirkan menjadi manusia. Dan di dalam Kristus kita tahu bahwa Tuhan dekat dengan kita.
Yesus ajarkan kita berdoa. Ketika engkau berdoa, katakanlah, Bapa kami. Hubungan kita dengan yang ilahi, yang maha kuasa, seperti anak dengan bapaknya. Dan jangan lupa juga bahwa kalau kita pandang yang maha kuasa sebagai Bapa, berarti kehormatan Bapa pun kemuliaannya melekat pada kita. Sehingga dalam kualitas kehidupan pun harus diselaraskan dengan kehendak Bapa. Saudara yang kasih Tuhan, dalam doanya pun di Taman Getsemani, Tuhan Yesus ajar kita berdoa bahwa kehendak-Mu lah yang jadi, bukan kehendak-Ku. Sehingga kalau dari cara pandang demikian kita melihat ayat ini, nas renungan kita hari ini, kita akan temukan hal yang penting. Permintaannya itu dikabulkan oleh Allah. Mengapa Yabes meminta itu? Tidak diceritakan bagaimana kehidupan Yabes atau kisah Yabes dalam Alkitab, tidak. Hanya 2 ayat dalam kitab 1 Tawarikh 4 ini. Hanya ibunya yang menyebut namanya sebagai Yabes karena apa? Anak ini lahir menyebabkan kesakitan bagiku. Mari lihat. Yabes, anak yang membawa luka, atau dianggap sebagai anak pembawa sial, anak yang membawa kesakitan, kesusahan. Wow. Kalau ada kita dianggap orang yang bawa sial, bawa bala, rasanya nggak enak. Makna hidup pun jadi hancur-hancuran, bukan? Dan kita pun akan merasa ditolak. Yabes adalah anak yang ditolak. Yabes adalah anak yang direndahkan. Yabes orang yang tidak diinginkan. Nama Yabes sendiri itu mempermalukan dirinya. Dan kalau dia berdoa seperti itu dan dikatakan bahwa Allah mengindahkan permintaannya itu, berarti di sana ada letak yang kabar gembiranya bahwa Allah mengubahkan Yabes. Bukan lagi anak yang membawa derita, bukan lagi anak yang membawa celaka, bukan lagi anak yang membawa sial. Doa Yabes tadi menjadi indah bukan karena Yabesnya atau ramuan atau formula doanya, tetapi karena Allah yang mengasihi, seperti Bapa yang mengasihi anaknya. Seperti Bapa yang mengasihi anaknya. Oleh karena itu Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, doa penting dalam kehidupan kita. Karena doa yang akan menghubungkan kita untuk mengenal hati Bapa dan terpaut selalu kita di dalam Tuhan, Tuhan di dalam kita. Oleh karena itu jangan jemu-jemu untuk berdoa. Dia yang telah menyatakan dirinya, dia telah menyatakan kasihnya, dinyatakan kebaikannya. Berdoalah selalu dalam semua keadaan. Allah mampu mengubahkan Yabes, dan Bapa kita pun akan selalu menyertai kita dan melihat, memberikan apa yang baik buat kita. Tetap teguh percaya pada Tuhan. Shalom.